Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2026. Kembali kita dimudahkan langkah kita untuk dalam rangka kita mengikuti kembali pengajiannya di masjid ini. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan yang terbaik atas niatan kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita membahas lanjutan tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana di pertemuan bulan lalu kita sampai di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-30. Ya. Biasanya pertemuan kita di Ahad pertama, jemaah sekalian. Ahad pertama ya. Namun bulan ini saya diminta untuk bertukar ya, khusus bulan ini, sehingga hari ini pekan ketiga. Kalau bulan depan dan berikutnya tetap jadi Ahad pertama insyaallah taala. Baik, kita buka ya surah Al-Qiyamah, jemaah sekalian, surah yang ke-75, juz yang ke-29 ya, yang terdiri dari 40 ayat. Kita sampai di ayat yang ke-30. Kita lihat ya di ayat setelahnya, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Ya, ayat yang ke-31 ini berkaitan ya dengan ayat-ayat sebelumnya ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu keadaan manusia di saat sakaratil maut. Ya, keadaan manusia di saat sakaratil maut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikannya kepada kita panjang umur dan akhir-akhir yang baik ya, ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita lihat ya di ayat yang ke-26 dulu ya. Kalla idza balaghatit taraqi, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak ya, sampai ke kerongkongan.
Ya, ini berarti pertanda hamba tersebut ya telah dekat ya masa ajalnya. Dan masalah ajal ini sama sekalian rahasia dari Yang Maha Kuasa, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ya dan di mana ya kita akan dipanggil ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahunya itu setelah terjadi. Ya, ada seseorang yang wafat, ya, ada pengumuman, ya, ada seseorang yang dipanggil menghadap Allah, baru kita tahu, oh ternyata fulan telah wafat, oh ternyata fulan ya telah meninggal, ternyata fulan ya telah berpulang rahmatullah. Nah, ini semua kita tahunya setelah terjadi. Tapi kalau belum, Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah rahasia Sang Khalik Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi dalam ilmunya Allah itu adalah sesuatu yang diketahui, karena Dia yang Maha Berkuasa. Jadi masalah takdir terhadap ajal ini sama sekalian telah ditetapkan bahkan sebelum kita terlahir ke alam dunia. Ya, karena ada hadisnya itu ya di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sama sekalian, seingat saya di hadis ya nomor 4, bahwasanya ketika bayi ya dalam kandungan, maka ketika telah genap berusia 120 hari, maka Allah mengutus ya malaikat untuk apa? Yang pertama, meniupkan roh di calon bayi tersebut, di janin ya ibu tadi. Kemudian yang kedua, bikat birizkihi, ya dicatatkan bagi hamba tersebut yang masih belum terlahir, masih dalam perut ibunya, bikat birizkihi, yaitu catatan rezekinya. Ya. Wa ajalihi, ajalnya. Bikat birizkihi wa ajalihi, ajalnya. Berarti telah dicatat Mas sekalian. Kalau kita bayangkan ya, belum lahir sudah dicatat ajalnya itu sampai berapa lama di dunianya. Namun demikian, karena ini rahasia sama sekalian, maka kita tetap berusaha ya, berusaha menjaga kesehatan, ya menjaga diri kita dari mara bahaya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur. Ini semua adalah sesuatu yang baik dan memang semestinya demikian. Tapi dalam ilmunya Allah, di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam catatan ya untuk sang hamba tersebut, ini telah maklum ya, telah diketahui dalam ilmunya Allah yang maha luas. Ya, sehingga kalau seseorang dipanggil menghadap Allah, maka kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya, caranya sama sekalian atau sebabnya bisa beragam ya. Bisa karena ya diuji dengan sakit ya yang berujung dengan wafat. Bisa juga meninggal ya di medan jihad. Ya, bisa juga karena sesuatu hal yang mungkin tidak sakit, sehat sama sekalian. Dia dipanggil menghadap Allah. Ya, mungkin karena dia sudah mengalami usia sudah sangat lanjut, dipanggil menghadap Allah. Ada kalanya masih muda, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan manusia beragam. Keadaannya itu bermacam-macam. Ya, itu rahasia sama sekalian. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan ya hidup ini, apa yang Allah berikan ya dari kesempatan, waktu, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menit dan detiknya, dalam rangka kita menggunakannya di jalan yang benar, dalam rangka kita meningkatkan ya kualitas ya keilmuan, amal soleh, iman, takwa kita, sehingga ketika dipanggil di waktu yang telah ditetapkan tersebut, kita semoga dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Nah, para ulama menjelaskan tanda-tanda orang yang wafatnya husnul khatimah itu paling tidak ada 4 jemaah sekalian. Yang pertama, dimudahkan bagi hamba tersebut untuk mengucap kalimat la ilaha illallah sebelum wafatnya. Ini berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk
surga. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Karena itu dituntunkan ya sama sekalian bagi orang-orang yang ada di sekitar orang yang akan wafat, melihat ya seseorang ketika masa dekat ajalnya, ketika sudah mau nazak, maka orang yang di sekitarnya, keluarganya, teman, sahabat yang di dekatnya untuk membimbingnya mengucap kalimat la ilaha illallah, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu ala mautakum la ilaha illallah, ya, talkinkanlah, bimbinglah atas orang-orang yang akan wafat di antara kalian untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kenapa perlu dibimbing sama sekalian? Karena masa itu masa yang sangat krusial sekali, masa yang sangat, kalau boleh kita katakan, sangat menegangkan, karena akan berpisah dari alam dunia ke alam akhirat. Ada orang yang langsung bisa mengucapkan sama sekalian tanpa dibimbing, ada yang perlu dibimbing. Ya, kalau beliaunya ya mengucapkan sendiri, alhamdulillah, berarti sudah apa? Tercapai ya ucapan la ilaha illallah. Tapi kalau belum, maka dibimbing ya, dibimbing dengan pelan-pelan ya sampai bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, umpama masih mengajak bicara kita sama sekalian, nah kita bimbing lagi sampai jadikan kalimat tersebut yang paling akhir dari ucapan beliaunya, sehingga diharapkan ya bisa mendapatkan keutamaan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua jemaah sekalian, husnul khatimah, yaitu orang tersebut wafatnya dalam keadaan beramal soleh, ya, meninggalnya dalam keadaan beramal soleh, ya, umpamanya sedang sholat, ya, wafat, sedang berpuasa Senin Kemis, berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan, berpuasa Ramadan, wafat, sedang bersedekah, meninggal dunia, sedang membaca Al-Quran, wafat, ya, amal-amal soleh apapun ya, sedang beramal soleh, maka ini insya Allah beliau termasuk apa? Husnul khatimah. Sedang azan, ya, wafat, ya, ada yang waktu azan apa? Wafat ya sekalian. Ya, diantaranya adalah Bapak Jamil, Bapak Jamil yang muazin di Masjid Taqwa ya, Temanggungan ya, Jalan Adis Munandar. Saya dulu aslinya dari kampung Temanggungan Bapak sekalian. Itu ketika saya masih kecil ya, itu Bapak Jamil yang kurang lebih ya 35 tahun ya beliau memakmurkan Masjid Taqwa, jadi imam, jadi muazin. Itu beliau wafatnya ketika mengucapkan lafaz hayya ala, itu meninggal sekali. Ya, ketika itu langsung ya, jadi setengah-tengah adzan langsung jatuh, langsung meninggal, masya Allah. Ya, dan dalam keadaan beramal soleh yang lainnya, insya Allah. Ya, kenapa kita katakan insya Allah? Karena kepastian husnul khotimah tidaknya itu hanya Allah yang maha tahu. Ya, kita katakan nama insya Allah, semoga husnul khotimah. Tanda yang kedua, sedang beramal soleh. Ya, mungkin sedang umroh, sedang haji di tanah suci sekalian. Ya, tiba-tiba dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sudah selesai ya hajinya maupun akan melaksanakan, sudah di sana, meninggal dunia. Ini insya Allah juga termasuk husnul khatimah. Yang berikutnya jemaah sekalian, tanda yang ketiga yaitu dahinya dalam keadaan berkeringat. Ya, dahi orang yang wafat itu dalam keadaan berkeringat. Ya, ini kalau boleh kita katakan tidak mutlak ya, tetapi kalau terjadi ini salah satu tanda yang menguatkan. Ini berlandaskan hadis yang berbunyi mautul mukmin bi'araqil jabin. Mautul mukmin bi'araqil jabin, ya, wafatnya orang beriman itu dengan dahi yang berkeringat. Kalau umpama nggak berkeringat juga tidak apa-apa, yang penting sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau berkeringat ditambah lagi dia mengucap la ilaha illallah, masya Allah, ini insya Allah menguatkan ya, termasuk salah satu tanda berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penafsiran para ulama ada yang mengatakan wafatnya dalam keadaan berkeringat itu, yang pertama ada yang menafsirkan
ibarat atau Allah tunjukkan ya bagaimana perjuangannya di masa hidupnya mencari yang halal, ibadahnya kepada Allah, sehingga Allah gambarkan dengan wujud berkeringat. Penafsiran yang kedua jemaah sekalian yaitu menunjukkan ya beratnya masa-masa akan wafat, perjuangannya di saat itu sampai berkeringat. Ini dua penafsiran dari para ulama terhadap hadis tadi. Tanda yang keempat jemaah sekalian yaitu pujian manusia setelah wafatnya hamba tersebut. Ya, setelah meninggal banyak orang memuji, masya Allah fulan orang yang baik ya, orang yang soleh, orang yang demikian. Nah, biasanya pujian orang kepada orang yang meninggal itu jujur jemaah sekalian. Tidak ada sesuatu yang tidak jujur, karena orangnya sudah wafat. Nah, beda kalau masih hidup, ya mungkin ada subjektif, tapi kalau sudah wafat, omongannya manusia itu biasanya apa adanya. Nah, ketika banyak orang memuji hamba tersebut, orang tersebut insya Allah ini indikasi apa? Orang tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Ya, 4 tanda tadi bisa dilihat lebih lanjut pada kitab Ahkamul Janaiz ya. Ini kitabnya jemaah sekalian. Ahkamul Janaiz ya fi Dhawil Kitabi wa Sunnah ya. Ini karya Fadilatul Syekh ya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, saya ulangi judulnya Hukum-hukum Jenazah ya, pemahamannya, kemudian juga irtinam, mawaid, nasihat-nasihat ya dan sebagainya yang berkaitan dengan jenazah ya, karya Fadilatul Syekh ya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Berikut dalil-dalil dari hadis-hadisnya. Baik. Kembali kepada ayat-ayat yang kita bahas ya sama sekalian dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke 27 ya. Waqila man raq, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan ya, ketika nazak ya, ketika sudah dekat ajalnya, orang di sekitarnya bertanya siapa yang bisa menyembuhkan ya, barangkali mungkin sakit atau apa. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin ya bahwasannya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kalian dihalau. Ya, artinya akan menghadap ya kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan kembali. Nah, bagi keluarga yang ditinggalkan, orang yang wafat sama sekalian, maka hendaknya menguatkannya, ketabahannya, kesabarannya ya. Ini memang berat ya, tetapi tetap ya menguatkan diri ya dengan kesabaran ya, memohon maghfirah dan ampunan di sisinya supaya kita mendapatkan rahmat dan pahala dari kesabaran tersebut. Ya, Nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji ya. Ujian beliau sangat berat ya. Beliau pernah ditinggal wafat paman beliau ya Abu Thalib, istri beliau yang pertama Khadijah ya binti Khuwailid ya, sampai tahun itu disebut tahun apa? Tahun kesedihan ya, Amul Hazan. Beliau juga ditinggal ya anak-anak beliau teman sekalian. Al-Qasim ya, Abdullah, kemudian Ibrahim ya, putra beliau masih kecil-kecil sudah meninggal. Putri-putri beliau ya teman sekalian, Ruqayyah ya, Ummu Kulsum ya, Zainab, hidup sampai dewasa, tapi semuanya wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, jadi dari 7 itu 6 ya wafat di masa beliau masih hidup. Ya, ujian yang tidak mudah, tidak ringan, tetapi beliau tetap tabah dan sabar. Nah, berlinang air mata, menangis boleh teman sekalian. Yang penting tidak menolak takdir ya. Tidak sampai mengucapkan kata-kata jahiliyah, atau merobek baju, atau menampar pipi, atau meratap, yang bahasa agamanya disebut niyahah. Nah, ini tidak dilakukan. Ini tetap sabar, boleh menangis, boleh berlinang air mata. Ketika Ibrahim ya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berlinang air mata. Lalu para sahabat heran ya, mengapa beliau menangis? Maka beliau bersabda, ya innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata berlinang, hati bersedih ya, dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim putra beliau, kami dalam keadaan
sedih. Ya, artinya sesuatu yang fitrah, yang wajar seseorang berlinang air mata ketika ada orang yang dia cintai meninggal dunia. Baik. Nah, bahasan kita selanjutnya yaitu ayat 31. Nah, keadaan orang yang kafir Mas sekalian, fala saddaqa wala shalla. Ya, jadi dan dia tidak membenarkan Rasul dan Al-Qur'an dan tidak mau mengerjakan sholat. Fala saddaqa, dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, wala shalla, dan tidak mau mengerjakan sholat. Ya, di sini kita tampilkan ya tafsir Al-Qur'annya, dalam hal ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah, sama sekalian. Juga ada tafsir Muyassar ya. Coba kita baca dulu yang Al-Muyassar atau tafsir mudahnya ayat 31 ya. Fala amanal kafiru bir rasul, ya. Jadi orang yang kafir itu tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula beriman kepada Quran. Ya, akhirnya meninggal ya dalam keadaan su'il khatimah, mati dalam keadaan keburukan. Ya, enggak beriman terhadap Nabi maupun kepada Al-Quran. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian masih diberikan iman, masih diberikan keyakinan yang benar. Inilah yang terus ya kita kuatkan, kita maksimalkan, dan kita iringi dengan amal soleh. Wala adda lillahi ta'ala faraidah sholah, ya. Tidak pula orang yang kafir itu menunaikan sholat, ya, beriman saja tidak, apalagi sholat. Ya, jadi kerugian ya saudara sekalian ketika seseorang yang ingkar kepada Allah dan dia tidak sholat. Atau bisa juga dia beriman tapi dia nggak sholat. Ya, ini dosa ya, dosa besar saudara sekalian. Ketika ada orang yang mengaku dirinya beriman, dia beragama Islam tapi tidak sholat. Ada atau tidak Bapak sekalian? Banyak sekali ya zaman sekarang. Nah, ini kalau kita bisa mendakwakan Bapak sekalian, coba kita sampaikan. Ya, kita mulai dari yang terdekat dengan kita sama sekalian, ya, terutama keluarga, ya, mungkin melebar ke kerabat, ya, tetangga, siapapun yang kita tahu ya dia muslim tapi belum sholat. Nah, coba kita ajak untuk sholatnya dengan ajakan yang baik. Ya, mungkin dia tidak mau, coba kali yang kedua, kali yang ketiga, siapa tahu suatu saat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat ini adalah tiangnya agama. Nah, di sini lafadznya wala sholat, dia juga tidak sholat. Ya, ada penduduk neraka ya, penduduk neraka Sakor, yaitu ditanya kenapa mereka masuk neraka, maka mereka menjawab apa? Qalu lam naku minal musallin, ya, kami dulunya tidak sholat. Ya, kalau nggak sholat bagaimana sama sekalian? Ya, ini kerugian ya di akhirat yang nggak bisa diulang kembali. Ya, kalau masih di dunia sama sekalian dia pernah tidak sholat, meninggalkan sholat, lalu dia insaf, taubat kepada Allah, lalu dia sholat sampai meninggalnya, insya Allah kebaikan. Tapi kalau keburu meninggal, dunianya nggak sholat, akhiratnya bagaimana? Sementara di akhirat itu yang dihisab pertama sholat. Ya, dilihat sholatnya nggak ada ini, atau sholatnya jarang ya, waliyadzubillah. Padahal sholat ini adalah tiangnya agama, rukun Islam yang kedua ya. Sholat, mendirikan apa? Sholat 5 waktu coba sekalian. Anggaplah sholat sunnahnya nggak ada yang dikerjakan, nggak apa-apa, yang penting sholat 5 waktu. Saya ulangi ya, anggaplah orang itu nggak sholat sunnah, mungkin dia nggak mendapat keutamaannya, tapi jangan sampai tidak sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah istiqomah, tinggal kita menguatkan ya keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal untuk mau sholat ya. Nah, sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, meninggalkannya termasuk kabair, dosa-dosa besar. Baik. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya disebutkan sama sekalian tentang ayat ini, hadza ikhbarun 'anil kafir alladzi kana fid darid dunya mukadziban lil haqq biqalbihi mutawalliyan 'anil 'amali biqalibihi fala khaira fihi batinan wala zahiran. Ini adalah pengkhabaran ya tentang orang yang kafir yang mana di dunianya dia mendustakan kebenaran dengan hatinya, mendustakan dengan hatinya, tidak mau beramal dengan anggota badannya, sehingga tidak ada kebaikan batin maupun zahirnya.
Ya, tadi saya menemukan file yang terjemahannya, misalnya coba kita tampilkan juga ya untuk lebih memudahkan. Ya, ini sekalian. Hal ini menceritakan ya tentang keadaan orang kafir ketika di dunia, ya, yang mana dia mendustakan perkara yang hak dan berpaling dari mengamalkannya, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya, lahirnya maupun batinnya, zahirnya maupun batinnya. Ini orang yang kafir dan sekalian. Fala, ya, dia tidak mau untuk apa? Shadaqah, tidak pula sholat, tidak pula sholat. Nah, baik, kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya sebagaimana ya walihada qala ta'ala, ya, karena itu Allah berfirman fala saddaqa wala shalla, dia tidak membenarkan tidak pula salat, walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi dia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Ya, ini ayat 32 ya, tetapi dia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatto, ya, lalu dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Ya, ketika di dunianya dia mendustakan, dia berpaling dari kebenaran, ya, dia bersama keluarganya itu dalam keadaan menyombongkan diri. Nah, kita lihat ya penjelasannya sama sekalian. Ya. Yaitu dengan apa jemaah sekalian? Dengan langkah ya yang dengan senang ya, angkuh, sombong lagi malas ya, tidak ada keinginan dan tidak ada amal. Ya, artinya selama di dunianya dia menyombongkan diri ya, tidak mau mengerjakan kebaikan, ya, tidak ada keinginan untuk beramal. Ya, padahal dunia tempatnya beramal. Ya, dunia ini tempatnya beramal jemaah sekalian. Sehingga ada keterangan ya, kalau seseorang itu meninggal dunia terputus amalnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya hadis itu, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia terputus amalnya, nggak bisa beramal lagi, maka di dunia inilah tempatnya kita beramal. Nah, orang yang ingkar apa sekalian, dia kafir, tidak mau beramal, ya, tidak ada keinginan untuk berbuat baik, maka inilah yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, kemudian di keterangan berikutnya ayat selanjutnya jemaah sekalian, aula laka fa aula, ya, kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu. Tsumma aula laka fa aula, kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang yang kafir dan kecelakaanlah bagimu. Ya, di sini 4 kali ya jemaah sekalian. Ya, 4 kali ya, aula laka fa aula, tsumma aula laka fa aula. Di keterangan bawah di footnote dijelaskan ya bahwasanya celaan kepada orang kafir atau kutukan kepada orang kafir itu diulang sampai 4 kali. Yang pertama ketika dia meninggal, yang kedua ketika dalam kubur, ya, dalam kubur itu kan ditanya ya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Ya, kalau orang beriman insya Allah akan diberikan apa, ucapan keteguhan, Rabbi Allah. Tapi kalau dia orang kafir, orang munafik, dia nggak bisa menjawab, la adri, aku tidak tahu. Man nabiyuka, siapa nabimu, apa agamamu, ditanya ya ketika dalam kubur, ketika yang menyemayamkan jenazah telah pulang. Ya, terdengar suara-suara sandal mereka, datanglah 2 malaikat yang mendudukkannya jenazah tersebut. Jadi orang kafir dicela ya ketika dia meninggal dalam kubur. Yang ketiga ketika dibangkitkan. Yang keempat ketika dalam neraka jahanam. Ketika dalam neraka jahanam. Ini apa namanya, dosa yang tidak berampun ya sama sekalian, dosa kekufuran. Kecuali kalau orangnya insaf di dunia. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kufur, maka ini di akhiratnya dia tidak bisa mengulang kembali dunianya. Kecuali kalau di dunia ya, dia insaf, dia taubat, dia masuk dalam Islam, dia beriman, maka Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya. Baik, insya Allah demikian ya. Coba kita lihat di dalam tafsirnya sama sekalian.
Ya, ayat ini dihubungkan ya dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 31 sama sekalian, juga surah Al-Insyiqaq 13 sampai 15. Ya. Ya, ini ya. Al-Mutaffifin wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ya, di satu sisi mereka ingkar, di satu sisi mereka bersenang-senang dengan dunianya, bersenang-senang dengan keluarganya dalam keadaan kufur. Di ayat Al-Insyiqaq ya, innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dulunya dia di dunianya bergembira di kalangan kaumnya, ya, dalam kurung yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ini juga ingkar. Orang kafir itu enggak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Kalau kita orang yang beriman diajarkan untuk apa? Percaya, iman akan adanya kehidupan akhirat. Ya, dalam rukun iman yang keberapa? Kelima ya, jemaah sekalian, iman kepada hari akhir. Ya, iman akan adanya kematian, iman akan adanya alam kubur, iman akan adanya hari berbangkit, iman akan adanya negeri akhirat. Nah, ini semua kita imani. Ada kehidupan setelah kematian. Jadi kematian bukan kesudahan segalanya, masih ada kehidupan yang lebih panjang, lebih abadi, yaitu di akhirat. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ini merupakan ancaman yang keras ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman lagi angkuh dalam berjalan. Ya. Maka di sini kekufuran dan sekalian, orang yang ingkar, ya, orang yang tidak mau beriman mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia berjalan ya dengan penuh kesombongan. Nah. Baik. Ya, dalam surah Al-Mursalat ya dijelaskan jemaah sekalian, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, ya. Makanlah dan bersenang-senanglah kalian di dunia dalam waktu yang sebentar, innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini ditujukan ya kepada orang-orang yang kafir jemaah sekalian. Kulu wa tamatta'u, makanlah dan bersenang-senanglah sebentar. Ya, di dunia waktunya sebentar, innakum mujrimun, kalian adalah orang-orang yang berdosa. Nah, ya, dan ayat-ayat lainnya yang semakna ya dengan ayat tersebut. Baik. Kita lanjutkan di ayat berikutnya jemaah sekalian, lanjutannya. Ya. Ayat 36, 37 ya sampai akhir ya, di sini diberikan judul ya, manusia dijadikan Allah tidak dengan sia-sia. Ya, ayat 36-nya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira ayyutraka, bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, ayyutraka suda, tanpa pertanggungjawaban. Ya, maksudnya apakah manusia itu menyangka dia di dunia ini hanya hidup untuk bersenang-senang, nggak ada perintah, nggak ada larangan, dia menikmati dunia ya tanpa ada aturan, tidak ada balasan nanti di akhirat? Apakah seperti itu? Ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ya, di sini teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang tidak percaya akan akhirat, kepada orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Allah beri teguran ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat yang mulia ini semua sekalian. Ya, menurut Imam As-Suddi ya, maksud dari sudah yaitu la yub'ats, ya, apakah dia menyangka manusia tersebut dia tidak dibangkitkan? Ya, kalau orang yang kafir berkeyakinan seperti itu. Kalau orang beriman kita yakin adanya kehidupan akhirat, adanya hari berbangkit. Disebutkan jemaah sekalian tafsiran yang lainnya dari Imam Mujahid, Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam,
Mereka mengatakan, maksudnya apakah manusia itu menyangka la yu'mar wa la yunha, dia tidak diperintah dan dia tidak dilarang. Ya, manusia itu kan sifatnya kepingin apa, bebas, nggak mau diatur ya, nggak mau diperintah, nggak mau dilarang, pingin ya. Agama tidak seperti itu. Agama mengajarkan kepada kita adanya aturan. Kenapa kok kita diatur, Bapak sekalian? Karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita dan Allah menghendaki kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, kalau hewan nggak ada aturannya, tapi kalau manusia ada aturannya. Ada perintah sholat 5 waktu, ada perintah puasa Ramadan, ada perintah untuk ya ketaatan kepada Allah, ada larangan tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Ini yang membuat aturan bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mau berarti dia taat, tidak mau menolak berarti dia ingkar. Masing-masing ada balasannya di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ya petunjuk dan keistiqomahan untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat terhadap perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Katsir ya, wadh-dhahir annal ayat ta'ummul halain. Jadi ayat ini mencakup kedua-duanya. Ya, jadi manusia tersebut yang ingkar, dia tidak dia merasa tidak akan dibangkitkan, dia juga merasa tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ya, jadi penjelasan para ulama tersebut ya meliputi ya kedua-duanya. Baik, kita lihat di bagian atas ya. Karena satu halaman ini dibagi dua halaman. Saya ulangi, satu halaman dibagi dua sisi ya. Ai laisa yutraku fi hadhihi ad-dunya muhmalan ya. Jadi manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak seperti itu. Ada perintah, ada larangan. Sehingga Allah berikan ya segala fasilitas di dunia ini supaya kita bisa ibadah. Diberikan udara, diberikan air, diberikan rezeki, diberikan umur, diberikan kehidupan supaya kita bisa ibadah. Allah yang menanggung rezeki kita. Karena itu dalam Asmaul Husna Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha mengaruniakan rezeki. Ya, selama umur masih ada, sampai sekalian rezeki itu akan terus mengalir. Ya, tetap kita berusaha mencari, ini perintahnya. Kita mencari sampai sekalian, tapi kita yakin ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezekinya sudah selesai sama sekalian, manusia itu akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yakin ya, di samping kita berusaha mencari rezeki, kita juga yakin Allah yang mengaruniakan rezeki kepada hamba-hambanya. Baik. Nah, kelak jemaah sekalian, mahsyurun ilallah fid daril akhirah. Setelah kita beramal di dunia, kita berbuat, kita beribadah ya, semua kita akan dipanggil menghadap Allah, kita akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat kelak. Ya, di sini terdapat penetapan ya adanya al-ma'ad, penetapan adanya hari berbangkit, penetapan adanya kehidupannya setelah kematian, dan peringatan atau bantahan kepada orang yang mengingkarinya. Ya, biasanya orang kafir itu sama sekalian, orang yang nggak beriman ya, itu hanya mengandalkan akal pikiran, hanya mengandalkan sesuatu yang dia bisa tangkap dengan panca indera. Ya, apa yang dia lihat berarti ada, yang nggak dia lihat berarti nggak ada. Ya, apa yang dia bisa pikirkan ya berarti benar, yang nggak masuk di pikirannya berarti dia tolak. Orang beriman tidak demikian ya. Orang beriman sama sekalian, apa saja yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara yang mesti diimani, maka kita mengimaninya. Karena Allah maha berkuasa, ada perkara yang bisa kita lihat, ada perkara yang tidak bisa kita lihat, perkara yang gaib yang Allah kabarkan, termasuk kehidupan di alam kubur, adanya peristiwa yang di masa mendatang yang belum terjadi tapi Allah kabarkan dan Rasulnya, kita imani, termasuk akan terjadi hari kiamat, akan adanya hari berbangkit. Ini semua perkara yang gaib yang mana kita imani. Baik.
Lanjutannya sahabat sekalian, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna, ya, bukankah manusia itu dulunya hanya nutfah, setetes mani yumna yang ditumpahkan ya dalam kurung ke dalam rahim. Ya, maksudnya kenapa sampai berani untuk ingkar ya, untuk durhaka, padahal dulunya dia apa? Bukan siapa-siapa, dulunya hanya nutfah, setetes mani. Nutfah, setetes mani, lalu berubah menjadi alaqah, segumpal darah, lalu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, artinya kenapa sampai ingkar, sampai demikian ya, durhakanya, padahal malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, tidak ada satupun yang ingkar. Mereka beriman, mereka taat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat sedikit pun, padahal dari cahaya Allah ciptakan. Nah, manusia yang diciptakan dari nutfah, kenapa masih ada yang durhaka? Baik, dalam tafsir dijelaskan teman sekalian, ama kanal insanu nutfatan, ya, bukankah manusia itu lemah dulunya dari nutfah, dari mani, min ma'in mahin, ya, dari air yang mahin, ya, mahin itu maksudnya yang hina, yumna yang dipancarkan di sulbi-sulbi dari rahim-rahim. Ya. Kemudian lanjutannya di ayat 38-nya, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Ya. Masanya 40 hari ya. Nutfah 40 hari segumpal darah, 'alaqah 40 hari, mudghah segumpal daging. Ya, 40 kali 3 120 hari. Nah, barulah ditiupkan roh kepada calon bayi tersebut, dicatatkannya tentang takdir-takdirnya. Fakhalaqa, lalu Allah menciptakannya, ya. Jadi yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Asmaul Husna Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Nah, kita disebut apa? Makhluk. Makhluk, ya, itu dalam bahasa Arab artinya yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan, yang menciptakan Khaliq. Ya, adanya makhluk berarti adanya, menunjukkan adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan ya segala-galanya, langit, bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan para malaikat, jin, ya, semuanya, hewan, tumbuhan. Nah, kita diciptakan Allah sebagai manusia, maka kita mengikuti ya sunnatullah dalam kehidupan ini. Kita jalani hidup ini sama sekalian dengan tetap menguatkan iman kita, sembari kita gunakan hidup ini dengan tujuan yang Allah inginkan dalam rangka ibadah kepadanya. Fasawwa, lalu Allah sempurnakan ya kejadiannya. Dijelaskan di sini sama sekalian di dalam tafsir, yaitu fasara 'alaqah, lalu dia menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian dibuat apa namanya, tubuhnya, jasmaninya, ya, kemudian keadaan ya calon bayi tersebut ditiupkan roh padanya dan menjadi makhluk yang sempurna, salimul a'dha, ya, selamat anggota badannya, dzakaran au untha, ada yang laki-laki, ada yang dari jenis perempuan, biiznillah, dengan izin dari Allah dan takdirnya. Ya, ini sebagaimana firman Allah ya di ayat-ayat yang lainnya. Lalu ayat 39-nya, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, lalu Allah jadikan daripadanya ada yang laki-laki, ada yang dari jenis perempuan, ya. Kalau kita ambil contoh ya, Nabi Lut alaihissalam itu anak-anaknya ada yang mengatakan perempuan semua, sama sekalian. Nabi Ibrahim, anak beliau laki-laki ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi kita Muhammad SAW ada laki, ada perempuan. Ya, ada 7 ya, yang laki 3, yang perempuan 4 ya. Tapi yang laki-laki meninggal semua ya waktu kecil sekalian. Yang perempuan ya 4 ya, hidup sampai dewasa, namun tidak sampai usia 40 tahun sudah wafat. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dan Fatihah. Begitulah ya. Jadi yang menghendaki Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya seseorang masih belum diberi, ya. Kalau ketika belum diberi keturunan jamaah sekalian, maka jangan putus asa. Ingat Nabi Zakaria alaihissalam, ya, beliau dalam waktu yang panjang belum diberi, tapi tidak putus asa berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku ya dari sisimu keturunan yang baik. Nah, sampai suatu saat Allah takdirkan ya lahirnya seorang anak, yaitu Nabi Yahya.
Nabi Yahya alaihissalam. Yang terakhir sama sekalian ayat yang ke-40, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian, ya, yang menciptakan kalian manusia, dulunya kalian nggak ada, diciptakan dari nutfah alaqah mudghah, lalu kalian terlahir sampai keadaan seperti ini. Bukankah demikian itu? Dia Allah Maha Qadir, Maha berkuasa ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Artinya jangan sampai diingkari, wahai orang yang nggak beriman, jangan sampai ingkar akan adanya kehidupan setelah mati. Ingatlah dulu penciptaanmu, kamu dulu juga nggak ada. Ya, 100 tahun yang lalu kita semua nggak ada sekalian, apalagi berabad-abad yang lalu nggak ada. Lalu Allah ciptakan kita di tanggal, bulan, dan tahun yang telah Allah tentukan. Lalu kita lahir. Nah, ini pun tidak selamanya, suatu saat kemudian kita juga akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai orang itu mengingkari yang adanya kehidupan di akhirat, mengingkari kehidupan setelah kematian, dan adanya hari berbangkit. Di bagian akhir di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaitu dijelaskan ya, sebuah riwayat ya, bahwasanya dari Ummul Mukminin, ya, saya ulangi, dari Musa bin Abi Aisyah, qala kadzaba rajulun yusalli fawqa baitihi fakana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta qala subhanaka fabala. Ya, ini juga ucapan ya yang tidak mengapa untuk diucapkan, yaitu maha suci Engkau ya Allah, dan benar demikian. Ya, artinya kalau habis membaca ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kita boleh ya membaca apa? Maha suci Engkau, tapi dengan bahasa Arab ya, subhanaka fabala, maha suci Engkau ya Allah, dan benar demikian. Lalu dijelaskan bahwasanya aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ya jamaah sekalian, akhir ya dari tafsir singkat ya surah Al-Qiyamah, ya, tafsir ringkas dan sederhana, mengambil dari tafsir yang luas ya, dari tafsir Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala. Di akhir tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan walillahil hamdu wal minnah, hanya milik Allah pujian dan anugerah. Ya, jadi maksudnya beliau, saya menafsirkan ini semua adalah karena rahmat Allah dan anugerahnya, sehingga saya bisa menjelaskan ya, tafsir ayat-ayat tersebut. Sama demikian ya uraian dari Imam Ibnu Katsir, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada akhuna. Nah, ya. Pertanyaan dari saya tadi disampaikan bahwa adalah orang meninggal ada juga untuk menagih dengan kalimat tahlil. Bolehkah dikaitkan masa-masa pertama? Apakah ada tuntunan diperbolehkan sebelum meninggal itu dibacakan Al-Quran? Orang membaca Al-Quran itu boleh ketika orang itu sebelum meninggal dunia. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran ketika sudah meninggal dunia, dan pahalanya untuk yang meninggal. Ya, hukum membacakan Al-Quran untuk orang yang sebelum wafat. Saya sendiri belum pernah tahu ya riwayat khusus tentang hal itu, namun secara umum ya tidak mengapa coba sekalian. Fokusnya tentu kita kepada beliau tersebut yang akan wafat ya, bagaimana caranya supaya bisa mengucap kalimat apa? La ilaha illallah. Biasanya kalau orang yang ada di dekat orang yang akan meninggal coba sekalian, itu kan tegang suasana itu sekarang, tegang. Dan saya pernah sekali, yaitu ketika berada di sampingnya ibunda saya coba sekalian, saya juga tidak menyangka kalau akan wafat ya, saya pikir masih kondisi sakit ya. Dan saya waktu itu mendengar ya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, dan saya juga belum terpikir kalau akan wafat ya. Setelah mengucap syahadat ya berkali-kali sama sekalian, lalu pandangan orang yang akan meninggal itu tidak sama dengan kita ya. Kalau kita kan pandangannya ya wajar gitu, tapi kalau orang yang akan wafat itu pandangan matanya itu kesana kemari ya, wajahnya tetap ke sini ya, tapi pandangannya itu kesana kemari.
Nah, itu insya Allah sama sekalian melihat malaikat. Nah, melihat malaikat yang datang. Kan sudah mau meninggal ya. Jadi sepertinya ya Allah perlihatkan apa malaikat yang datang. Kan dalam hadis Al-Bara bin Azib itu dijelaskan ya, hadis yang panjang, kalau orang mukmin itu akan wafat, itu kan datang malaikat rahmat. Lalu malaikat rahmat itu mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Nah, disapa dengan sapaan yang baik. Baru setelah itu malaikat maut yang mencabut nyawa. Nah, pandangan yang kesana kemari dari pandangan mata sekalian, itu sepertinya apa? Allah perlihatkan malaikat. Itu sudah kelihatan sekali. Ya, bahkan waktu itu saya mau belikan obat, ibu saya melarang. Ya, rupanya beliau apa? Sudah firasat ya kalau sudah dekat. Dan akhirnya apa? Wafat sekalian. Tapi saya itu bersyukurnya, dan kami satu saudara bersyukur karena dimudahkan dia mengucap kalimat tersebut tanpa dibimbing. Ya, tadi saya jelaskan ya, ada orang yang bisa langsung mengucapkan, ada yang perlu dibimbing. Kalau bisa mengucapkan ya alhamdulillah sekalian tanpa dibimbing. Kalau belum, maka perlu dibimbing supaya apa? Akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, demikian barakallahu fikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sebelum manusia dilahirkan, masih di dalam perut ibunya, Allah sudah mentakdirkan rezekinya, jodohnya, dan matinya. Apakah takdir yang sudah ditetapkan Allah itu bisa dirubah oleh manusia, seperti jodoh, rezeki, dan matinya? Pertanyaan yang kedua, takdir yang mana yang tidak bisa dirubah oleh manusia? Baik. Ya. Dalam masalah takdir ya sahabat sekalian, ya. Kalau kita merujuk ya kepada penjelasan para ulama, ada beberapa poin ya yang perlu kita pahami. Yang pertama, al-ilmu, ya, ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu bahwasanya Allah itu maha tahu. Allah maha tahu segala-galanya. Yang kedua, al-masyiah, Allah itu maha berkehendak. Yang ketiga, al-kitabah, pencatatan, bahwasanya segala sesuatu telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Yang keempat ada yaitu al-khalqu, penciptaan. Nah, dalam masalah takdir sama sekalian, ada perkataan ya seorang sahabat yang barangkali ini menjadi patokan umum ya bagi kita sama sekalian. Sahabat Ali radhiyallahu an pernah mengatakan al-qadaru sirrullah. Ya, jadi hanya 3 kata ya. Al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Takdir itu apa? Rahasia Allah. Kita tidak tahu sama sekalian, tapi kita berusaha ke arah yang terbaik. Umpamanya rezeki sudah ditakdirkan, tapi kita nggak tahu. Lah karena nggak tahu kadarnya, jumlahnya, maka saya mencari, saya berusaha maksimal. Dapat, alhamdulillah, saya bersyukur. Nggak dapat, memang belum takdirnya. Saya menjaga kesehatan, pola makan, dan seterusnya supaya nggak sakit. Ya. Alhamdulillah diberi kesehatan. Alhamdulillah. Diuji dengan sakit. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang telah mentakdirkan, saya harus sabar. Nah, kita tugasnya hanya berusaha sama sekalian. Berusaha. Jodoh tadi dikatakan, kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ya, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Iya. Termasuk juga kalau boleh kita luaskan ya, termasuk masalah tadi ditanyakan masalah jodoh ya. Orang itu dengan kalau memang dia berjodoh, karena ada orang itu yang menikah, ada yang tidak menikah kan sama sekali. Kalau dia menikah, Allah sudah maha tahu. Allah sudah maha tahu dengan siapa nanti fulan menikahnya. Berapa lama dia berumah tangganya. Ya bisa jadi salah satu pasangannya seumpama diwafatkan. Kan bisa jadi sama sekalian ya, seumpama. Lalu dia
sendiri sampai wafatnya, atau dia menikah lagi dan seterusnya. Siapa jodohnya, siapa anaknya, Allah Maha tahu. Yang kedua, sama sekalian, masalah takdir ini kita perlu hati-hati, yaitu kita tidak berdalam-dalaman. Kita tidak berdalam-dalaman dengan akal pikiran kita, karena kita tidak akan mampu menjangkau. Kita hanya mengimani secara umum, sama sekalian. Mengimani secara umum, Allah telah mentakdirkan di Lauhul Mahfuz, Allah telah menentukan sebelum bayi itu lahir dalam janinnya. Ini semua umum ya sifatnya. Kita disuruh berusaha, kita berupaya, berdoa dan seterusnya. Perubahan-perubahan, kita berusaha sama sekalian. Siapa tahu Allah memberikan yang terbaik. Insya Allah sampai di situ. Rincian lebih lanjut kita tidak mampu untuk lebih jauh daripada hal tersebut. Karena ini sesuatu yang dalam ilmunya Allah yang maha luas. Seperti tadi ya, takdir masalah rezeki, misalnya rezeki calon bayi tersebut sampai nanti wafatnya itu sudah ditakar sekalian, sudah ditakdirkan. Apakah kita menunggu saja? Kan tidak, berusaha. Masalah jodoh tadi kita berusaha mencari, kita berusaha untuk ikhtiar. Tidak dimudahkan, alhamdulillah. Belum, berarti belum takdirnya. Seperti itu. Apakah ada perubahan? Insya Allah kita berusaha, kita berdoa rezeki, berdoa kesehatan, berusaha mendapatkan keistiqomahan, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk dan seterusnya. Insya Allah demikian katakan umumnya. Ada dua golongan yang tergelincir dalam masalah takdir. Kalau kita belajar lebih dalam tentang sekte-sekte dalam Islam itu, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabriyah. Qadariyah ini sekte menyimpang sekalian. Ya, intinya itu mereka beranggapan setelah terjadi baru Allah tahu. Kalau Jabriyah ini sebaliknya, ya mereka nganggap manusia itu nggak punya kehendak. Mereka nganggap manusia itu nggak punya ikhtiar, nggak punya ini. Semua seperti seperti sudah dikendalikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat pertengahan dan sekalian. Kita diberikan upaya, kita diberikan kemampuan untuk berusaha, berbuat, tapi pada akhirnya Allah yang maha tahu semuanya. Ya misalnya sama sekalian tadi kesini ke pengajian di masjid ini terpaksa apa keinginan? Keinginan Bapak Ibu sekalian apa terpaksa? Keinginan. Berarti kan kita ada pilihan datang atau enggak datang. Kita ada pilihan ke pengajian ini datang atau tidak, kan terserah kita Bapak sekalian. Tapi dalam ilmunya Allah yang maha luas, Allah sudah maha tahu kalau Bapak Ibu sekalian nanti di sini. Gitu ya. Sekali lagi, kita tidak berdalam-dalaman dalam masalah takdir. Kita hanya mengimani hal-hal yang sifatnya umum. Bisa dipahami ya? Agak ini ya masalah takdir sekalian. Agak agak halus ya pembahasannya, kita hati-hati ya, jangan sampai tergelincir kepada pemahaman yang menyimpang. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah seperti itu. Demikian. Kita hanya berusaha ke arah rezeki, ke arah hidayah, ke arah petunjuk dan seterusnya. Bisa difahami Pak? Nah, ada yang masih ini? Ada yang bertanya lagi ya? Ya, silakan. Ya. Silakan Ustaz. Disimpulkan atau? Baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil sama sekalian, yang pertama yaitu agar kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah di atas iman ini mahal harganya, mahal nilainya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah di atas iman. Nah, kita terlahir alhamdulillah dalam keadaan Islam, beriman. Tinggal kita lanjutkan sedikit lagi, entah sampai kapan. Semoga Allah berikan kita umur panjang. Semoga tetap dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan beriman. Yang pertama. Yang kedua, kita tambah dengan amal sama sekalian dari apa yang disyariatkan dalam agama. Amal itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib ini kita utamakan, kalau bisa tambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya.
Kemudian yang ketiga, coba sekalian, kita terus mengevaluasi diri kita, muhasabah. Barangkali kita ada kekurangan, ada kesalahan, banyak-banyaklah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ku anfusakum wa ahlikum nara, kita jaga diri kita, kemudian keluarga kita dari ketergelinciran. Kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Membimbing, memberikan nasihat, mengarahkan, mendidik anak-anak kita, keluarga kita sama sekalian, supaya mereka juga soleh-solehat seperti kita, supaya kita bisa selamat dunia akhirat, tidak hanya kita tapi juga bersama keluarga yang kita cintai. Insya Allah demikian ya poin-poin yang bisa kita ambil ya dari pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kembalikan kepada akhuna. Nah.